Shalom Bapak Ibu yang diberkatai Tuhan. Kita bersyukur menjadi orang kesayangannya karena kita diberkati saat kita tidur. Dan pagi hari ini kita mau datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama bersama kami di ruang doa Efrata ini. Bapak Ibu yang menyaksikan lewat YouTube, sama-sama kita angkat pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ini ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di
Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil namanya Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh, namamu yang terindah, namamu yang terhormati. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan namamu Yesus. Nama di atas segala nama. Namamu Yesus berkuasa. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Namamu berkuasa, namamu ajaib Yesus, namamu heran. Oh haleluya, 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 haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita naikkan dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah makin kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah,
kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan iman. Amin. Amin. Biar Engkau Yesus yang tetap ada dalam hati kami. Engkau Yesus yang menjadi pilihan hidup kami. Haleluya. Engkau Yesus yang kami percayai. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan iman katakan, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyanyikan dengan iman, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyanyikan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terpujilah namamu. Engkau layak dipuji, disembah, Engkau layak ditinggikan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas, sungguh kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau nyatakan buat setiap kami yang mengandalkan Engkau, yang berharap kepada Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa, amin, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu.
segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sorak-sorai baik kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu menyembah, buat waktu memuji, buat waktu meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kami percayai. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut melangkah menjalani setiap musim hidup kami, sebab kami punya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Pagi ini kita sama-sama bersepakat mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Percaya saudara bahwa Dia akan melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, nanti Bapak Bundi akan memimpin kita dalam doa syafaat pagi ini. Bapak, pagi hari ini kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh tetap bersekutu dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala pertengkaran ya Bapa, jauhkan dari segala hal yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh ya Bapa hanya berharap kepadamu. Dunia saat ini sedang tidak baik ya Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan-Mu kepada kami semuanya senantiasa kokoh ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berharap kepadamu ya Tuhan, karena hanya kepadamu saja hidup kami akan nyaman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, biarlah kiranya Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang mereka inginkan sendiri, bukan apa yang manusia inginkan, tapi hanya Engkau yang mereka dengarkan ya Tuhan. Perintah-Mu itulah yang mereka ikuti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa dan negara kami, kota kami ada dalam kendali-Mu. Dan biarlah kiranya kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Seluruh program yang ada di GPD Efrata, Engkau yang menyertai. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Efrata boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Efrata, dan juga boleh melebar sampai kemanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya berkati hamba-hamba-Mu yang ada di Efrata. Biarlah kiranya hamba-hamba-Mu boleh senantiasa menyampaikan pesan-Mu ya Bapa, menyampaikan apa yang Engkau mau, sehingga apa yang kami terima ya Bapa, biarlah kiranya boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarlah kami boleh senantiasa dikuatkan di dalam situasi yang tidak menentu ini. Kami tetap berharap kepadamu, karena hanya kepadamu saja kami merasakan aman dan tentram ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya jemaat yang ada, Engkau terus beri kekuatan, Engkau beri penghiburan. Biarlah kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan bebannya ya Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Engkau yang menuntunnya ya Tuhan.
Dan biarlah kiranya kami semua menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga. Hari ini kita merayakan Hari Nyepi. Dan besok kita juga sudah merayakan Hari Idul Fitri. Ini waktunya kita bisa menikmati indahnya bahagia bersama dengan keluarga. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hidup kita. Apakah selama ini kita menjalani hidup dengan bahagia? Kalau ditanya, kalau begitu, apakah mungkin kita hidup tanpa ada masalah? Rasa-rasanya hampir semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Tetapi di tengah-tengah setiap ada masalah, mau gak kita menikmati hidup yang bahagia? Karena bahagia itu sebetulnya pilihan. Gak ada orang yang teriak-teriak dijual obat bahagia. Wah, kalau itu ada mungkin akan banyak orang yang beli. Nah, hari ini mari kita mau sama-sama belajar untuk bagaimana kita bisa hidup bahagia. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup bahagia. Ada banyak pengajaran di luar sana mengajarkan apa artinya hidup bahagia. Tetapi kita tahu bersama bahwa sepandai-pandainya orang mengatur hidupnya untuk hidup bahagia, tetap orang itu pasti merasakan ada kekosongan dalam hatinya. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau kembali kepada firman Tuhan. Karena firman itu hidup, Dia adalah Allah yang kekal. Dan saya percaya saat Dia mengajar kita untuk bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia, maka kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sejati, sebab Yesus adalah firman. Dulu sudah ada, sekarang ada, dan selama-lamanya ada. Kalau kebahagiaan itu bergantung kepada apa yang ada di dunia ini, menurut ajaran orang-orang yang ada di dunia ini, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah kekal. Sebab sejatinya manusia pun tidak ada yang kekal. Oleh karenanya kita mau belajar sama-sama bagaimana bisa hidup bahagia menurut firman Tuhan. Sebab firman itu ada sebelum kita ada, dan Dia ada sampai hari ini, bahkan Ia ada sampai kepada kekekalan. Anda mau bahagia, itu pilihan. Kalau kita memilih untuk bahagia berdasar apa yang firman ajarkan, percayalah firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu ya dan amin. Karenanya pagi hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup bahagia seturut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal pertama ayat yang pertama. Berbahagialah orang. Wah, itu berarti tidak menutup kemungkinan bahwa
sekalipun kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan problem, ya, yang penuh dengan kekurangan, kita bisa menikmati bahagia. Jadi jangan takut ketika ada masalah dalam hidup ini, karena rupanya Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa sekalipun dalam hidup ini ada masalah, kita masih bisa menikmati hidup bahagia. Nah, ini undangan buat kita semua. Mau nggak kita alami hidup yang bahagia di tengah dunia yang penuh dengan kekurangan, di tengah keterbatasan yang ada, di tengah keadaan-keadaan yang mungkin itu tidak menyenangkan buat kita. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun kita ada dalam dunia yang terbatas dan penuh kekurangan ini, kita masih bisa menikmati hidup bahagia. Karena firman yang berkata bahwa setiap orang bisa bahagia. Baik, mari kita perhatikan kalimat selanjutnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu dilanjutkan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada tahapan-tahapan yang mesti harus kita perhatikan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mulai yang awalnya cuma dengar, ya, dari apa kata orang di sekitar kita. Lalu lama-kelamaan kita mulai ikuti apa yang orang katakan. Kata-kata mereka mempengaruhi perbuatan kita, sampai-sampai akhirnya kita tertarik dengan kebiasaan-kebiasaan orang fasik yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, mungkin ini yang biasa saya temui ya ketika saya ada di jalan. Karena memang kan tiap-tiap harinya saya selalu lewati perempatan yang ada di Telogosari. Awal-awal dulu ya, ketika lewat di persimpangan perempatan Telogosari, wah, semua bisa antri sesuai dengan nyala lampu traffic light. Merah berhenti, ya, hijau jalan. Tapi akhirnya belakangan ini kalau lewat di perempatan Telogosari, pemandangan jadi berubah. Ada yang belum hijau, ya, sudah nyolong start, ya, sampai-sampai mereka berani di tengah jalan, ya, karena begitu kendaraan dari sisi timur, ya, mulai berhenti, wah, mereka cepat-cepat lanjutkan setengah perjalanan mereka. Jadi mereka sudah colong start sebelum lampu hijau. Ya, ada yang lawan arus, ya, karena antrian mobil yang cukup panjang, ya, dan mereka nggak mau antri, akhirnya mereka lawan arus. Mereka ambil jalan yang di sisi berlawanan. Wah, semua jadi berubah
orang awalnya lihat, wah, kok pada nyelonong ya. Lalu kelamaan jadi banyak orang yang terpengaruh dan mereka jadi ikut, dan itu akhirnya menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Awalnya mungkin orang berpikir, wah ini kok pengendara ini kok jalannya nggak karu-karuan gitu ya, kok nggak tertib jalannya gitu ya, nggak bisa antri tunggu lampu hijau baru jalan. Tapi lama kelamaan karena sering melihat itu, akhirnya jadi ikut-ikutan ya. Nah itulah pengaruh orang-orang fasik dalam kehidupan kita. Ketika kita coba untuk melakukan yang baik, tapi ternyata banyak orang lakukan yang salah, hingga akhirnya kita jadi terpengaruh oleh kebanyakan apa yang dilakukan oleh orang, walaupun itu salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kalau kita ini sedang ada masalah, kita datang ke orang-orang sekitar kita. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga mesti harus filter nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka. Ya, jangan sampai nasihat yang diberikan salah lalu kita telan mentah-mentah dan akhirnya kita melakukan yang salah. Mulanya kita rasa asik ketika mendengar nasihatnya, tapi padahal kita tahu bahwa setiap nasihat yang diucapkan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Awalnya hanya mendengar, tapi lama-kelamaan hidup kita dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, dan akhirnya kita jadi ikuti nasihatnya. Mulai dari apa yang kita lihat, dengar. Karena terlalu banyak orang melakukan kesalahan, akhirnya kita jadi ikut. Mulai dari kita mendengar nasihat 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, yang kita tahu bahwa nasihatnya itu sebetulnya salah, tapi ketika kita dengar itu rasanya nyaman, karena seolah-olah kita itu seperti dibela, padahal kita ini salah. Kamu sudah disakiti ya, sebegitu jahatnya orang itu ke kamu. Ya udahlah, tinggalkan aja orang itu. Udahlah, nggak usahlah kamu berteman, nggak usahlah kamu meminta maaf, nggak usahlah kamu datang dan memaafkan. Kalau perlu tutup pintu rumah rapat-rapat, ya nggak perlu lagi kamu terima dia di rumahmu. Satu orang berikan nasihat yang salah, datang lagi orang kedua berikan nasihat yang sama, datang lagi orang yang ketiga, hingga akhirnya kita merasa nyaman dengan nasihat itu karena kita merasa jadi korban. Dan ya sebetulnya maksud mereka itu baik, sepertinya memang ingin menolong kita, tetapi ternyata yang dinasehatkan ke kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang harusnya kita memaafkan, tapi kita malah justru dibilang untuk tutup pintu rumahmu lah rapat-rapat, tidak perlu lagi kamu terima dia untuk masuk ke rumahmu. Wah, kita merasa nyaman, kita merasa dibela, akhirnya firman itu jadi kabur dan kita memilih untuk ikuti nasihat-nasihat orang-orang fasik. Setelah itu kita mulai biasa dengan kehidupan orang-orang fasik. Kita ada di jalan orang berdosa, kita mulai ikut terlibat dalam pola hidup orang berdosa. Ya,
Nasihat yang kita berikan ke orang juga sama seperti nasihat orang kepada kita. Kita mulai ikut-ikutan dengan apa yang kebanyakan orang lakukan, padahal kita tahu itu salah. Mungkin di kantor kita ngelihat ada teman kita, dia curi uang perusahaan. Awalnya kita marah, awalnya kita kasak-kusuk di belakang orang itu dan bilang, wah kok bisa ya? Apa dia nggak takut ya uang sebesar itu? Ratusan juta loh yang dia ambil. Apa dia nggak khawatir dengan keluarganya? Nanti kalau ketangkap, wah gimana dengan nasib keluarganya? Awalnya kita kasak-kusuk di belakang. Tapi setelah itu ketika kita ketemu dan dengar sendiri, ya orang itu bilang, ya sebetulnya aku pakai uang ini ya untuk biaya orang tua ya yang sakit, perbaikan rumah yang memang sudah harusnya diperbaiki, ya untuk memberikan sebagian loh ya Bapak Ibu ya, sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan, ya sebagian kecil, sebagian banyaknya untuk dia gitu kan. Nah ketika kita dengar itu, wah ini orang kayaknya Robin Hood ya. Mengambil milik orang lain tapi untuk kebaikan. Nah ketika kita dengar itu, wah akhirnya kita kompromi. Wah kalau begitu boleh ya sebetulnya ya melakukan yang jahat tapi demi kebaikan, melakukan yang sepertinya baik ya tapi sebetulnya jahat. Nah ini kan sebetulnya terbalik-balik. Orang membungkusnya dalam bungkus yang kelihatannya baik untuk tujuan yang baik ya, tapi cara-caranya sebetulnya salah. Itu sama seperti kalau Bapak Ibu punya kendaraan rusak, yang diperbaiki itu hanya bagian luarnya, tapi ketika bagian yang dalam rusak, wah tinggal tunggu waktu, mobil itu nggak akan pernah bisa Bapak Ibu pakai, nggak akan pernah bisa gerak dan jadi alat transportasi yang biasanya kita pakai mungkin untuk ke kantor, mungkin untuk ke sekolah, antar jemput anak kita ya, karena kita pinginnya kelihatan baik tapi dalamnya kita biarkan rusak. Nah kalau kita hidup seperti kebanyakan orang berdosa yang ada di sekitar kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya kelihatan baik di luarnya, tapi sebetulnya di dalamnya nggak beres. Tinggal tunggu waktu Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita terperosok jatuh makin dalam. Kendaraan itu kalau hanya diperhatikan luarnya, nggak pernah diperhatikan kapan ya harus ganti oli mesinnya, kapan mesti harus betulin kaki-kakinya ya, yang nggak kelihatan itu kayak seolah jadi hal yang sepele ya. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita nggak dari awal urusan pribadi dengan Tuhan, hati kita nggak sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, kita kompromi dengan dosa, maka bisa-bisa kita jadi orang Kristen yang hanya kelihatan baik luarnya, tapi sebetulnya di dalamnya butuh pemulihan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup di jalan orang berdosa. Bereskan setiap hati kita, perhatikan apa yang di dalam hidup kita, maka yang di luar pasti akan mengikuti. Kalau kita beres dalam hati kita, kalau tidak ada sedikit pun keinginan kita untuk melakukan yang jahat seperti kebanyakan orang yang ada di sekitar kita, maka Tuhan pasti akan bela kita.
maka Tuhan pasti akan tuntun kita dan bawa kita untuk terus alami janji-janjinya dalam hidup kita. Jangan pernah jalani hidup dengan cara kita sendiri. Kalau kita jalani hidup dengan cara kita sendiri, hidup kita akan mudah diombang-ambing oleh keadaan di sekitar kita. Kita mudah dipengaruhi oleh hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bahkan kita bisa berdiri di jalan orang berdosa. Karena kita nggak beres, yang ada di dalam ini nggak beres. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, yang di dalam ini mesti harus beres. Selalu ada pemberesan dengan Tuhan. Perhatikan apa yang di dalam hidup kita. Uji setiap kali apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Uji hati kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati kita, maka yang datang dalam kehidupan kita adalah kematian. Walaupun seolah luarnya baik, tapi sebetulnya hati kita mengandung racun yang berbahaya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ujilah hati kita setiap waktu. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang berdiri di jalan orang berdosa, kompromi dengan dosa. Selanjutnya, awalnya tertarik, akhirnya melakukan apa yang biasa orang dosa lakukan. Lalu yang ketiga, berdiri capek, akhirnya duduk. Ini bicara apa? Kenyamanan. Nggak ngerasa lagi kalau apa yang dilakukan itu salah. Dia sudah merasa nyaman dengan perbuatannya, dan dia nggak sadar apa yang dilakukan itu sebetulnya jahat di mata Tuhan. Dosa sudah menjadi kebiasaan sampai akhirnya ia terus jatuh makin dalam. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus hidup dalam dosa, terikat dengan semua keinginan duniawi, maka gak akan pernah kita dapatkan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan tidak pernah bisa kita dapat dari semua yang ada di dunia ini. Dan dosa itu bicara apa? Terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kenikmatan, ya, dan semua kemewahan. Bukan berarti nggak boleh menikmati kemewahan, ya, nggak boleh sukses, ya, nggak juga Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati untuk memberkati. Tapi kalau hati kita sudah nggak lagi peka dengar suara Tuhan, ya, kasih kita dingin, kita biasa hidup di dalam dosa, dan kita nggak sadar kalau kita itu terus hidup dalam dosa, maka nggak akan kita bisa hidup dalam bahagia. Karena kebahagiaan itu sejatinya datangnya dari Tuhan. Sebab Dia ada sebelum kita ada, Dia ada sampai hari ini, dan Dia ada dalam kekekalan. Semua yang ada di dunia ini tidak pernah berikan kekekalan kepada kita. Karena memang semua yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal. Jadi bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan kalau semua yang kita punya di dunia ini tidak kekal? Nah, kalau kita terus hidup dalam dosa, terikat dengan dosa, ya, hidup kita dikuasai oleh segala keinginan yang ada di dunia ini, kita nggak akan pernah bisa hidup bahagia. Karena sejatinya bahagia itu dari dalam, dan tidak pernah kebahagiaan itu didapat dari luar, dari apapun yang ada di dunia ini. Kita nggak mau berjalan, berdiri dan duduk dalam kumpulan orang-orang berdosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang
dan malam. Semua yang ada dalam firman Tuhan itu kekal. Dan kita mesti harus renungkan firman itu. Sebab firman itu terang yang menerangi kehidupan kita, yang menuntun kita untuk kita memperoleh janji Tuhan, untuk kita bisa menikmati hidup bahagia. Sebab firman itu kekal, firman berkuasa atas apapun yang di dunia ini dan atas segala yang akan datang nanti. Kita perlu untuk selalu renungkan firman. Firman Tuhan katakan yang kesukaannya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa kesukaan Bapak Ibu Saudara? Suka hobi, suka makan, suka vacation, traveling. Ya, firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita mau bahagia, belajarlah untuk mencintai Taurat Tuhan. Kita bisa saja suka dengan apapun. Ya, tadi saya katakan keinginan-keinginan itu kan berarti bicara apa yang jadi kesukaan kita. Kalau kesukaan kita itu masih yang sifatnya duniawi, ya mungkin hobi, ya bisa saja hobi mancing, ya hobi makan, ya hobi pelihara burung kicau, ya hobi beli baju, hobi koleksi jam tangan, koleksi sepatu, hobi naik gunung, ya. Tapi kalau itu menjadi kesukaan kita dan menyita banyak waktu kita, sampai-sampai kita lupa apa yang penting dalam kehidupan kita, yaitu merenungkan firman Tuhan, hidup bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita akan kehilangan bahagia. Karena ketika kita lupa akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita dan kita andalkan kekuatan kita sendiri untuk menjalani hidup ini, maka kita nggak akan bisa pernah temukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sejati ketika apa? Ketika kita cinta akan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan firman itu yang akan menuntun kehidupan kita. Saat ada masalah, firman itu yang akan jadi terang dalam kehidupan kita untuk menuntun kita keluar dari kegelapan, keluar dari masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Firman memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggung setiap persoalan dalam kehidupan ini. Dan ujung-ujungnya ketika ada badai, kita tetap aja bisa menjalani hidup dengan enjoy. Karena apa? Karena kita tahu akan jalan kemenangan yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa ujung-ujungnya Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kita, orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam, hingga orang itu bisa bertindak dengan hati-hati. Seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, supaya engkau bertindak hati-hati. Wah, seringkali ya kita itu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Berapa hari yang lalu Bapak Gembala ajar kepada kita untuk jadi anak-anak Tuhan yang terus minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, dan tunggu waktu Tuhan. Jangan pernah lakukan segala sesuatunya dengan buru-buru. Kalau kita nanti nggak mau terima masalah besar dalam hidup ini, tunggu waktunya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, dan minta tuntunan Tuhan. Bagaimana kita bisa minta tuntunan Tuhan kalau kita nggak mau renungkan firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita mau bahagia, milikilah cinta akan Taurat Tuhan dan renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, bawa hati kita,
bawah hidup kita. Dan biar firman itu jadi terang dalam hidup kita semua. Haleluya, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu. Kalau kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau, berdoa, Tuhan mendengar semuanya. Tuhan lihat anak-anak-Mu yang melayani, Tuhan berkati semuanya. Juga hamba-Mu Pak Estu sudah sharing firman, pakai untuk kemuliaan-Mu. Kalau kami ada di hari-hari libur, Tuhan menyertai yang ada di Semarang, Tuhan tetap berkati yang ada di luar kota, di luar negeri, semuanya dalam naungan Tuhan, dimanapun berada, akan terus menjadi berkat dan terus semangat dekat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami masuki hari ini dengan sukacita, Tuhan memberkati kami sekeluarga. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.